Gurita memang memiliki 3 hati, dan fungsi masing-masing hati ini sangat menarik. 1. 2 hati branchiang bertugas memompa darah ke insan untuk mengambil oksigen. Lokasinya di dekat insang gurita. 2. 1 hati sistemit bertugas memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh gurita. Fakta unik tambahan. Ketika gurita berenang, hati sistemiknya berhenti berdetak. Hal ini menyebabkan aliran darah ke tubuh berhenti, sehingga gurita lebih cepat lelah jika terus berenang. Darah gurita berwarna biru karena mengandung hemosianin, protein yang menggunakan tembaga untuk mengikat oksigen. Berbeda dengan hemoglobin pada manusia yang menggunakan zat besi. Kemampuan ini membantu gurita bertahan di lingkungan dengan kadar oksigen rendah, seperti di dasar laut. Sistem tubuh gurita ini menunjukkan betapa luar biasa adaptasi mereka terhadap lingkungan laut. Skandal Ponzi oleh Charles Ponzi tahun 1920-an. Charles Ponzi adalah dalang dibalik salah satu skema penipuan terbesar yang hingga kini menjadi nama generik untuk skema Ponzi. Ponzi memulai aksinya dengan menjanjikan keuntungan fantastis kepada para investor, yakni pengembalian 50% dalam waktu 45 hari atau 100% dalam waktu 90 hari. Ponzi mengklaim bahwa keuntungan tersebut berasal dari perdagangan kupon respons internasional yang digunakan untuk membeli perangko dengan nilai tukar mata uang asing yang lebih murah di luar negeri dan kemudian dijual dengan harga lebih tinggi di AS. Namun, kenyataannya, Ponzi tidak benar-benar menghasilkan keuntungan dari perdagangan kupon tersebut. Sebaliknya, ia membayar keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru. Skema ini berkembang pesat dan dalam waktu singkat, Ponzi berhasil mengumpulkan sekitar 15 juta dolar AS, setara dengan ratusan juta dolar hari ini dari ribuan orang. Penipuan ini akhirnya terungkap ketika seorang jurnalis melakukan investigasi dan menemukan bahwa jumlah kupon yang diklaim Ponzi mustahil tersedia secara global. Setelah itu, pihak berwenang menyelidiki dan menemukan fakta bahwa Ponzi tidak pernah melakukan investasi nyata. Ia akhirnya dipenjara, tetapi kerugiannya telah menghancurkan ribuan investor. Jonathan lahir sekitar tahun 1832 di Kepulauan Seychelles. Saat itu, dunia masih menggunakan lilin untuk penerangan, dan kapal layar adalah moda transportasi tercepat. Pada tahun 1882, ia dibawa ke Pulau Saint Helena sebagai hadiah untuk gubernur pulau tersebut. Sejak itu, ia tinggal di sana, menikmati kehidupan damai di taman resmi gubernur. Fakta menarik tentang Jonathan. 1. Umur panjang yang fenomenal. Jonathan telah hidup melewati 39 pergantian Presiden Amerika Serikat, 2 Perang Dunia, penemuan telepon, dan bahkan pendaratan manusia di bulan. Dia adalah saksi hidup sejarah yang tak ternilai. 2. Kondisi fisiknya. Jonathan buta akibat katarak dan tak lagi bisa mencium bau, tetapi pendengarannya tetap tajam. Meski usianya lanjut, ia tetap aktif dan sering terlihat berjalan-jalan di bawah sinar matahari. 3. Gaya hidup santai. Jonathan menjalani hidup yang sederhana, namun menyenangkan. Dia menikmati makanan favoritnya seperti pepaya, mentimun, dan wortel. Meski tubuhnya tua, semangatnya tetap muda. 4. Rumah yang tenang. Tinggal di kebun gubernur di Pulau Saint Helena, Jonathan menghabiskan hari-harinya dengan damai, dikelilingi kura-kura lain seperti Emma, teman hidupnya. 5. Rekor dunia. Pada tahun 2022, Jonathan diakui oleh Guinness World Records sebagai hewan darat tertua yang masih hidup. Rahasia umur panjang Jonathan. Metabolisme lambat, seperti kura-kura raksasa lainnya. Jonathan memiliki metabolisme yang sangat lambat, yang memperlambat penuaan. Perawatan manusia, selama hidupnya, ia dirawat dengan baik, termasuk diberi makanan yang lembut dan penuh nutrisi. Mengapa Jonathan istimewa? Jonathan adalah lebih dari sekadar kura-kura tua. Dia adalah simbol ketahanan dan kehidupan panjang yang penuh cerita. Kehadirannya mengingatkan kita bahwa umur panjang bisa diraih dengan gaya hidup sederhana, lingkungan yang sehat, dan perhatian yang baik. Siapa yang sangka, seekor kura-kura bisa menjadi saksi perjalanan dunia selama hampir 2 abad? Jonathan benar-benar legenda hidup. Kisah Ratu Bilqis dan Raja Sulaiman adalah salah satu cerita yang terkenal dalam tradisi Islam dan disebutkan dalam Al-Quran. Ratu Bilqis adalah seorang penguasa wanita dari kerajaan Sabah
Yaman modern yang terkenal dengan kekayaan dan kebijaksanaannya. Sementara itu, Nabi Sulaiman Raja Salomo dalam tradisi Yahudi dan Kristen adalah seorang nabi dan raja yang diberi berbagai mukjizat oleh Allah, termasuk kemampuan berbicara dengan binatang dan memimpin pasukan manusia, jin, dan hewan. 1. Hudhud melaporkan kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman memiliki pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Suatu hari, burung Hudhud tidak hadir dalam pertemuan, yang membuat Nabi Sulaiman bertanya tentang ketidakhadirannya. Hudhud kemudian melaporkan bahwa ia menemukan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki tahta mega, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah. 2. Surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Setelah mendengar laporan tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan Hudhud untuk membawa surat kepadanya. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis dan kaumnya untuk beriman kepada Allah dan berhenti menyembah matahari. Isi surat itu pendek, namun penuh wibawa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Qiyas An-Naml 30:31. 3. Reaksi dan strategi Ratu Bilqis. Setelah menerima surat, Ratu Bilqis berdiskusi dengan para penasihatnya. Meski mereka siap berperang, Ratu Bilqis memilih pendekatan diplomasi. Ia memutuskan untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman sebagai uji coba, untuk mengetahui apakah ia benar-benar seorang nabi atau hanya raja biasa. 4. Penolakan hadiah oleh Nabi Sulaiman. Ketika hadiah itu sampai, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Ia menjelaskan bahwa Allah telah memberinya lebih banyak daripada apa yang mereka tawarkan. Nabi Sulaiman kemudian mengirim pesan kepada Ratu Bilqis untuk datang kepadanya sebagai tanda kepatuhan kepada Allah. 5. Pemindahan tahta Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman menunjukkan mukjizatnya untuk membuktikan kekuasaan Allah. Ia meminta salah satu jin yang kuat untuk membawa takhta Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah ke istananya di Palestina. Namun, seorang lelaki berilmu diyakini bernama Asif bin Barkia berkata bahwa ia bisa memindahkannya lebih cepat. Sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan mata, dengan izin Allah, takhta itu langsung muncul di hadapan Nabi Sulaiman. 6. Kedatangan Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis tiba, ia melihat tahtanya telah berada di istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, apakah itu tahtanya? Dan ia menjawab dengan bijak, sepertinya itu memang takhtaku. Kemudian, Ratu Bilqis diajak masuk ke sebuah istana dengan lantai kaca yang sangat jernih hingga tampak seperti air. Ratu Bilqis mengira itu kolam air, mengangkat kainnya agar tidak basah. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu adalah lantai kaca, bukan air.